Hello, hello. Berjumpa lagi dengan saya, Mace Papua di Amerika. Apa kabar semuanya? Lama tidak ngobrol-ngobrol. Terima kasih ya bagi yang sudah setia nonton video-video saya. Dan terima kasih khusus untuk subscribers saya ya. Tanpa kalian saya bukan apa-apa, dan kalianlah yang membuat saya semangat untuk bikin video terus ya. Oke. Bagi yang baru mampir di video saya kali ini, perkenalkan, nama saya Jenny, asal saya dari Papua, dan saat ini saya berdomisili di Amerika Serikat, tepatnya di Tennessee State. Nah, video kali ini sesuai judulnya, saya masih ada di rangkaian video tentang visa tunangan Amerika, karena saya masuk ke Amerika ini menggunakan visa tunangan Amerika. Itu sebabnya saya ingin berbagi pengalaman saya dengan teman-teman sekalian ya, terutama bagi kalian-kalian yang saat ini sedang dalam proses menjalani proses pengurusan visa tunangan Amerika. Mudah-mudahan video-video saya bisa bermanfaat ya. Nah, video kali ini adalah video kelima. Jadi sebenarnya saya sudah punya 4 video sebelumnya yang membahas tentang visa tunangan Amerika. Nah, video ini linknya saya taruh di description dari video saya ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin nonton video-video sebelumnya, bisa nonton biar ada kesinambungan ya, ada cerita bersambungnya. Nah, ini video kelima, saya membahas tentang bagaimana caranya datang ke Amerika Serikat menggunakan visa tunangan Amerika. Karena sudah ada beberapa teman yang bertanya ya, dan juga DM ke saya, Kak, tolong dong dibagi informasi bagaimana ketika masuk ke Amerika Serikat pertama kali dengan menggunakan visa tunangan Amerika. Apa saja yang akan ditanya ya. Kemudian ada yang bertanya penerbangannya seperti apa, baiknya pakai penerbangan apa. Nah, saya akan berbagi di sini informasi-informasi, dan tentunya informasi yang saya bagikan adalah berdasarkan pengalaman saya ya. Di video saya yang terakhir, video keempat kemarin, itu menceritakan tentang wawancara. Jadi kalau sudah selesai wawancara, di hari itu juga, di akhir dari wawancara itu kita sudah bisa tahu apakah visa kita diterima atau apakah visa kita ditolak. Kalau visa kita diterima ya, jadi di akhir wawancara biasanya langsung kita dapat dapat kertas putih, seret, dikasih di loket ya. Tulisannya biasanya congratulations, your visa granted. Artinya selamat, visa Anda diterima. Biasanya diperlukan waktu 1 minggu ya, 1 minggu dari hari kita wawancara. Saya waktu itu wawancaranya hari Selasa minggu berikutnya sudah dapat notifikasi SMS dan juga email bahwa dokumen paspor sudah bisa kita ambil. Jadi saya minta pick up aja, artinya saya yang datang ambil. Kita bisa pilih juga pilihan kedua, yaitu dikirim ke alamat kita. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya merasa itu agak riskan ya kalau dikirim. Iya, takutnya kelipet-lipet atau kenapa ya, itu kan dokumen penting ya, karena di dalam dokumen kita itu tidak hanya paspor kita toh, tapi ada satu amplop coklat yang disegel dan kita tidak boleh membukanya. Kita harus bawa itu sampai kita berangkat ke Amerika. Ketika kita mendarat di Amerika di airport yang pertama, maka kita akan menyerahkan dokumen yang disegel itu kepada petugas di loket saat pemeriksaan dokumen. Ya, jadi karena begitu pentingnya dokumen ini, jadi saya sarankan kalau sebisa mungkin kalian pick up dokumennya ya.
Kalau mau dikirim ke alamat juga tidak apa-apa, asalkan kalian benar-benar penduduk Jakarta yang alamatnya jelas begitu. Karena kadang-kadang alamat nih juga suka, aduh takut jangan-jangan nyasar, nyangkut atau apa ya, kita nggak mau itu terjadi ya. Nah, oke. Kalau dokumen sudah di pick up, ya, kalau dokumen sudah di pick up, paspor sudah di tangan, ya, saya kasih nih fotonya. Dokumen kalau kita terima itu di dalam amplop kuning gitu ya. Kalau tidak salah kuning, ada item-itemnya. Kalau kita buka itu amplop yang tadi plastik paket itu, kita buka, di dalamnya juga dokumen kita ditaruh di dalam kayak plastik bening begitu. Nah, nanti kan teman-teman langsung bisa lihat tuh amplop coklat yang disegel yang tidak boleh kita buka. Ya, kita jangan utak-atik itu. Kita cukup buka plastik bening itu dan kita ambil ya, merogoh, kita ambil aja paspor kita. Kenapa harus kita ambil paspor kita? Pokoknya ambil paspor aja, habis itu tutup lagi dokumen plastik bening itu dan kita simpan. Dokumennya kita harus bawa ketika kita berangkat nanti ya. Dan jangan dimasukkan ke dalam koper bagasi ya. Dokumen itu harus kita bawa, ditenteng, ditaruh di tas kita. Waktu itu saya bawa di tas punggung ya, jadi saya tenteng. Saya pikul kalau tenteng begini. Ya, jadi saya bawa. Kenapa masuk bagasi jangan? Ya jangan, karena nanti pada saat tiba di sini di bandara pertama dokumen itu akan diperiksa, ya. Nah, kenapa hanya ambil paspor? Kenapa kita buka dan hanya ambil paspor? Karena paspor kita akan kita gunakan ketika kita check-in di Bandara Jakarta Soekarno-Hatta. Ya, di maskapai penerbangan apa saja kalau kita check-in mau berangkat ke suatu negara pasti diminta kita pasportnya dan mereka akan mengecek apakah kita punya visa untuk masuk ke negara itu atau tidak. Jadi sama halnya untuk ke Amerika, kalau kita check-in untuk mau berangkat ke Amerika, maka di Bandara Jakarta itu pada saat kita check-in di counter, maka petugas dari maskapai yang kita akan tumpangi, mereka akan pastinya akan menanyakan, selain mereka tanya tiket kita, paspor, mereka akan mengecek apakah kita punya visa Amerika ya. Nah, visa Amerika kan bisa visa turis ya, bisa visa pelajar atau student visa bagi yang pelajar. Nah, tapi kali ini saya lagi membahas tentang visa tunangan Amerika. Jadi mereka akan periksa, oh oke, ini orang ada visanya untuk masuk ke Amerika. Ya, seperti itu. Oke. Well, saya sudah cerita sampai ke bandara, tapi saya belum cerita tentang beli tiket. Oke. Jadi kita agak mundur sedikit nih, ya. Kalau visa sudah diterima, tadi kita ambil pasportnya dikeluarkan. Oke. Poin berikut persiapan berangkat. Persiapan berangkat terserahlah kepada kalian ya, untuk baju yang mau dibawa dan untuk hal-hal lainnya ya. Kalau saya sih sarannya mungkin tanya sama tunangan kita ya, di Amerika lagi musim apa. Karena di Amerika ini ada 4 musim. Ya, dan orang Asia, kulitnya orang Indonesia itu biasa tidak terlalu tahan dingin. Jadi kalau lagi musim dingin, mungkin yang perlu dibawa adalah jaket yang cukup hangat supaya ketika tiba di sini kita tidak shock dengan cuaca yang dingin. Saya beli tiket dari Indonesia waktu pertama kali datang ke Amerika. Saya belinya di Travel Fair di Jakarta, JCC, Jakarta Convention Center, lagi ada travel fair. Biasanya tiket harganya miring-miring kalau agak-agak bagus-bagus lah gitu kalau pada saat itu. Nah, tapi kan kalau bicara datang ke Amerika dengan K1 visa, artinya datang mau menetap kan. Jadi memang akhirnya kita harus beli yang one way. Padahal sebenarnya tuh kalau mau beli tiket Amerika paling bagus belinya yang round trip, artinya pergi pulang. Begitu, karena harganya yang one way atau satu kali jalan sama yang round trip pergi pulang tuh harganya mirip, hampir sama gitu. Jadi kalau kita dapat yang round tripnya $1.000,
yang one way-nya biasanya 900, ya sudah mau sama gitu. Ini contoh aja ya. Jadi well, serba salah ya, karena kita mau datang dan menetap kalau pakai visa tunangan Amerika ya. Jadi saya akhirnya terakhir kemarin tuh kesini ya mau tidak mau belinya one way, karena saya mau datang kali ini untuk menetap seterusnya gitu. Nanti kalau kapan-kapan mau ke Indonesia lagi kan sifatnya hanya jalan-jalan gitu, hanya kunjungan ke keluarga gitu. Tetapi rumah atau tempat kita menetap ya di sini gitu. Saran saya sih kita kerjasama dengan tunangan kita ya. Waktu itu saya kerjasama dengan suami ya, waktu itu masih tunangan. Dia ngecek from his end, saya juga ngecek tiket from my end. Artinya apa? Saya cek di Jakarta, browsing cari tiket, ya dia juga cek di sini gitu, browsing cari tiket gitu, sama-sama kita ngecek. Normally from this end harganya lebih bagus, entah kenapa ya, orang beli tiketnya dari Amerika lebih bagus harganya dibandingkan beli tiket di Indonesia, lebih mahal, cenderung lebih mahal. Saya tidak tahu kenapa ya, tapi ini saran saja bagi nanti kalian-kalian yang mau berangkat, sebaiknya bilang sama tunangan kalian, tolong dicek juga dari sini harga tiket di sini dengan harga tiket di sana. Kita kalau di sini di Amerika yang umum biasanya kita ngecek Expedia ya, expedia.com, itu kayak kalau di Indonesia itu kayak Traveloka. Saran saya kalau bisa beli tiket itu sepaket. Apa ya dalam bahasa Indonesia sepaket? Iya sih, sepaket tuh maksudnya satu kali jalan, jangan penggal-penggal. Pengalaman saya waktu saya datang yang kedua kali itu belinya penggal-penggal. Dari Jakarta sampai LAX sendiri, kemudian saya beli terpisah tiket dari LAX ke Nashville. Apa yang terjadi? Saya ketinggalan pesawat begitu tiba di LAX karena terjadi delay waktu transit di Beijing. Sehingga waktu tiba di LAX sudah delay 2 jam, jadi sudah kepotong. Begitu pesawat kami landing, pesawat saya yang harusnya saya ikut itu sudah take off. Saya sempat lihat, wah Delta udah take off. Dan apa yang terjadi? Tiket saya hangus karena belinya terpisah-pisah. Jadi saran saya adalah sebisa mungkin kalian kalau harus transit melanjutkan lagi penerbangan ke bandara lain, bandara yang lebih kecil di Amerika, sebaiknya dibeli sepaket. Iya, dibeli sepaket. Jadi contohnya suami saya biasa pakai AA, American Airlines. Dia beli AA, terserah American Airlines-nya mau connect dengan penerbangan lain. Contohnya ya saya lewat Jepang, jadi American Airlines kerjasamanya dengan JAL, kayak begitu. Jadi apa keuntungannya kalau kita beli sepaket? Ketika kita ketinggalan pesawat, maka dari maskapainya akan bertanggung jawab untuk menaruh kita di penerbangan terdekat berikutnya. Dan kita aman begitu. Kalau kita belinya penggal, kalau terjadi delay sana sini, kita kehilangan penerbangan lanjutannya, itu sudah resiko kayak gitu. Itu tipsnya ya. Nah, pertanyaan terutama dari teman-teman cewek yang akhirnya harus berangkat sendiri ke Amerika pertama kali dengan menggunakan visa tunangan Amerika. Pertanyaan mereka adalah, Kak, yang paling aman lewat mana menurut pengalaman kakak? Well, saran saya yang paling aman lewat Jepang. Jadi beli tiket penerbangan Amerika, terserah American Airlines atau United, ada beberapa maskapai besar ya di Amerika. Pengalaman saya sih suami pakai American Airlines yang kerjasamanya dengan JAL. Kita juga kalian juga bisa pakai yang kerjasamanya dengan ANA.
ya. ANA itu All Nippon Jepang, maskapai Jepang juga ya. Pokoknya JAL atau ANA, sehingga transitnya ya di Jepang, bisa di Narita, bisa di Haneda ya. Dan itu sangat aman bagi yang baru pertama kali mengadakan perjalanan luar negeri dan sendiri. Itu sangat aman, sangat aman. Dijamin tidak akan nyasar ya. Itu sangat aman. Dan usahakan waktu transitnya 2 jam ke atas. Jadi kita pilih waktu mau beli tiket, pilih yang waktu transitnya atau layover time 2 jam ke atas. Jangan berani ambil yang di bawah 2 jam, itu beresiko. Jadi ambil yang 2 jam ke atas, 2 jam, 2 jam 30 menit, 3 jam, 4 jam, fine. Lebih baik menunggu daripada kitanya yang terengah-engah lari dari satu gate ke gate berikutnya. Karena apa? Karena bandara-bandara internasional itu gate-nya jaraknya jauh sekali ya, dan kita harus bisa cepat untuk tiba di gate-nya. Bahkan ya ada yang kita harus naik tramnya ya, kayak semacam kereta begitu. Kayak di Jakarta juga sih sebenarnya kan ada tramnya itu yang dari terminal 12 ke terminal yang baru, terminal 3, Skytrain ya namanya ya. Kayak begitu. Nah kalau kita lagi transit kan itu kan negara lain, tempatnya baru, kita nggak tahu dan sebagainya, jadi kita suka takut ya, takut, cemas. Saya cuma mau bilang aja kalau bandara internasional tuh luas dan kita kadang harus naik trennya ya, kita harus pokoknya harus bisa cepat untuk tiba di gate berikutnya, tempat kita harus siap untuk boarding ya. Jadi kalau bisa waktu transitnya jangan terlalu mepet-mepet, karena kita juga yang bakalan susah lari-lari ya. Itu pengalaman aja. Itu pengalaman aja. Saya sih pengalaman saya lainnya adalah setiap kali karena saya suka traveling ya, saya sudah ke Eropa, ke Australia bolak-balik, dan ke Turki ya, negara-negara Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, itu udah bolak-balik ya. Jadi saran saya sih kalau kita udah beli tiket, kita tahu kita bakal transit di bandara mana, kita bisa browsing aja, browsing internet, cari tahu denah bandara yang kita akan transit. Jadi biar kita tahu, oh ini gate-nya ada di mana, oh ini ada terminalnya ada berapa ya. Saya contohkan waktu saya mau transit di LAX, saya udah pelajari dulu tuh denahnya airport LAX itu. Sama waktu saya transit di Dallas ya, di Dallas Texas, itu saya udah pelajari tuh denah bandaranya. Saya tahu bahwa pesawat American Airlines itu dia akan parkir di terminal berapa, saya harus naik Skytrain dari terminal mana ke mana untuk ke penerbangan berikutnya. Jadi dengan mempelajari denah bandara yang kita akan transit, itu kita jadi tenang karena kita tahu persis arahnya dan sebagainya. Tinggal nanti kita mainkan saja di TKP ya, karena kita jadi tahu, oh mau tidak mau harus naik Skytrain ya, begitu, atau harus turun, atau harus kemana ya, kita sudah pelajari dulu sebelumnya. Itu tips saja. Poin berikut, koper. Untuk semua penerbangan internasional rata-rata kita di harga tiket itu sudah termasuk 2 koper. Jadi harga tiket itu sudah terhitung dengan 2 koper yang kita bisa bawa ya. Nah, masing-masing koper beratnya kurang lebih 22,5 kg. Jadi kalau di total 2 koper itu 50 kg. Nah, saran saya kalau kalian memang mau datang menetap di Amerika karena masuk dengan visa tunangan Amerika, sudahlah, nggak usah terlalu bawa baju yang banyak ya, karena di sini nanti bisa beli baju baru, di Amerika banyak baju. Mendingan kopernya diisi dengan cemilan-cemilan Indonesia ya, yang susah didapat di Amerika, kemudian bumbu-bumbu
ya, yang susah juga ditemukan di Amerika ini ya. Semuanya kalau bisa yang sudah dalam kemasan ya. Kenapa kalau bisa dalam kemasan yang beli di toko? Karena kalau sudah dalam kemasan biasanya tidak dipertanyakan lagi oleh petugas bandara tentang QC-nya. Saya waktu datang bawanya Royco, sambal ABC, yang begitu-begitu. Oke, koper. Dan usahakan sudah timbang kopernya dari rumah, ya. Jangan nanti sampai di Bandara Soekarno-Hatta baru kalian mau timbang atau baru mau ngecek, atau pas sudah ditimbang oleh petugas baru ketahuan kelebihan, harus dikeluarkan barang-barangnya sebagian. Waduh, itu rempong ya, repot ya. Jadi sebaiknya ditimbang dari rumah. Pakai apa dong? Pakai timbangan. Saya beli tuh timbangan tangan. Pada saat berangkat, datanglah ke Bandara Soekarno-Hatta lebih awal. Kenapa? Tahu aja Jakarta. Jakarta macet dan bisa saja terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, macet dan kejebak banjir atau apa saja gitu ya. Jadi datanglah lebih awal ke Bandara Soekarno-Hatta. Bagi yang jarang-jarang berangkat dengan pesawat, lebih baik datangnya lebih awal karena tidak terlalu menguasai ya untuk Bandara Soekarno-Hatta ini gitu ya. Bagi yang sudah biasa berangkat, sudah apal banget dengan Bandara Soekarno-Hatta, ya berarti ada tahu aja kan, ada Terminal 1, Terminal 2 dan ada terminal yang baru yaitu Terminal 3. Nah, tergantung Anda beli pesawat maskapai apa penerbangannya. Kalau maskapai apa, di situ akan dibilang terminalnya apa. Jadi kita datang ke terminal sesuai dengan tiket kita. Nah, ada sebagian penerbangan internasional sudah dari terminal yang baru, Terminal 3. Tapi ada sebagian juga yang masih di Terminal 2, terminal lama, ya. Tergantung tiket yang kita beli. Oke? Nah, kalau kita sudah datang dan kita check-in, kalau sudah check-in, bagasi sudah masuk, kita sudah pegang boarding pass, sudah aman, kita tinggal masuk aja dan menuju ke gate. Kalau sudah berangkat, maka bye-bye Jakarta dan kita berangkat. Nah, ketika tiba di tempat transit, saran saya sebelum turun dari pesawat, kalau sudah ada lampu sudah dinyalakan dan pramugari sudah mulai sibuk sana sini persiapan untuk mau landing, sebelum pramugari mulai pengumuman mau pesawat akan landing, sebelum itu kita sudah harus urusan toilet dulu, beres tak supaya nanti pas turun landing transit itu kita nggak mampir-mampir toilet di darat gitu. Saya biasanya tipsnya kayak gitu, jadi saya udah ke toilet dulu masih di pesawat, jadi biar turun begitu landing kita siap untuk jalan gitu, siap action. Nah, sudah sampai kita turun, kita transit, tidak usah takut nyasar karena ikut aja di rombongan penumpang sesama satu pesawat kita. Karena pasti ada yang akan turun di kota di mana kita transit, tapi ada juga yang akan lanjut. Tidak mungkin kita hanya seorang diri yang akan lanjut. Jadi masih dalam rombongan kelompok besar itu kita jalan aja. Karena biasanya di tempat transit, di negara manapun Anda akan transit, itu pasti kita akan lewati yang namanya clearance internasional untuk pergi ke gate selanjutnya gitu. Jadi ikut saja arus ya. Kalau nyasar jangan khawatir, ada banyak petugas yang bisa kita tanyakan ya. Malu bertanya sesat di jalan, kalau di bandara malu bertanya ketinggalan pesawat. Jadi tanya saja ya kalau ragu. Kalau tidak, ikuti petunjuk aja ya, ikuti petunjuk. Yang paling penting dan kritis adalah ketika pesawat landing dan begitu pesawat mulai taxiing, kalau dia sudah landing sampai dia keluar dari landasan pacu dan dia sudah sementara taxiing, artinya sementara jalan menuju tempat parkir, kita harus benar-benar perhatikan pengumuman ya, karena
pengumuman itu penting untuk nanti arah kita berjalan di dalam terminalnya airport. Karena nanti si pramugari atau pramugara itu dia akan ngasih tahu kita berhenti di gate mana, parkir pesawat kita ini di gate mana, dan penumpang lanjutan biar tahu arahnya, begitu. Jadi saya biasa gitu, kalau transit saya dengar betul tuh pengumuman. Memang biasanya disebutkan dalam 2 bahasa kan. Kalau kita naik penerbangan Jepang ya nanti dia bicara bahasa Jepang juga gitu. Tapi yang satunya kan nanti bahasa Inggris. Nah, kita perhatikan aja karena dia akan sebut kita turunnya di kalau di bandara bilangnya bay ya. Mereka parkirnya di mana, kita biar tahu arahnya keluar kita mau kiri apa kanan gitu. Dan jangan jangan lupa baca tanda, baca petunjuk ya, jangan lupa baca petunjuk. Kemudian selalu lihat di layar monitor, layar televisi yang besar-besar itu, layar monitor selalu lihat untuk penerbangan kita. Jadi kita lihat di boarding pass kita nama nomor penerbangan, flight number, kita lihat di layar monitor atau televisi kayak layar monitor besar. Jadi itu yang penting kita aware dan selalu lihat gitu. Oke? Tidak ada yang susah. Semuanya gampang. Kalau lewat Jepang paling aman. Itu saran saya. Oke. Kemudian nih kayaknya udah panjang sekali ya. Oke. Begitu tiba di Bandara Amerika. Di bandara pertama kita tiba di Amerika, maka seperti tips saya tadi, sebelum landing usahakan udah urusan toilet beres, mau pipis, mau apa, semua urusan beres ya. Karena penerbangan ke sini tuh bisa 11 jam, 10 jam, ada yang sampai 12 jam di udara. Jadi usahakan udah sebelum landing itu kita udah urusan toilet beres supaya itu memangkas waktu. Karena kita turun kan banyak orang nih, kita langsung antri kan di loket-loket. Jadi memang sebaiknya urusan ke toilet itu kita beresin di pesawat. Begitu turun di bandara pertama di Amerika, maka kita harus mengantri. Nah, ingat tadi dokumen yang kita bawa yang masih dalam segel itu, kita akan serahkan di loket di bandara pertama yang kita mendarat ya. Jadi waktu kita antri, kalau bingung, saya mau antri di loket mana? Nggak usah bingung, nggak usah panik. Tanya aja sama petugas. Di setiap jalur antrian itu biasanya ada petugas yang berdiri. Ketahuan petugasnya, biasa mereka rapi, pakai jas, petugas lah, pokoknya petugas. Jadi pasti kita akan tahu mana petugasnya. Tinggal kita tanya aja, kita bilang aja, saya K1 Visa. Nanti diarahkan, kalau K1 Visa ada loket khusus. Ya, nah karena saya pernah datang di Amerika dengan visa turis, jadi saya tahu sekali beda perlakuannya. Karena kalau visa turis itu kita akan antri dulu di mesin, semacam mesin, kita akan scan paspor visa turis kita, kemudian akan keluar semacam secari kertas print out itu, baru kita akan antri di jalur visa turis. Kalau kita datang pakai visa K1 Visa atau visa tunangan Amerika, maka kita akan bertanya saja sama petugasnya dan nanti petugasnya akan menunjukkan loket mana yang kita harus antri. Nah, kalau kita sudah antri ya, maka kalau tiba giliran kita, pasti petugasnya akan tanya ya, dan kita akan bilang kita pakai K1 Visa. Dia akan minta dokumen yang amplop coklat yang disegel itu ya, kita tinggal tunggu aja berdiri ya, dia akan periksa dokumennya dan dia akan foto kita dan sidik jari, udah. Habis itu kalaupun ada pertanyaan, percayalah pertanyaannya akan yang simple-simple aja. Seperti saya waktu itu pertanyaannya hanya ditanya nanti menetap di state mana, kayak gitu aja. Dan saya bilang saya mau di Tennessee. Oke, Music City, begitulah, itu basa-basi banget ya. Karena kita sebenarnya tuh sudah sah ya untuk masuk ke Amerika. Jadi sebenarnya sudah tidak ribet-ribet lagi. Saya hanya ingat yang terakhir disampaikan oleh petugasnya adalah
adalah ini Anda punya 90 hari ya untuk menikah ya. Dalam 90 hari ke depan Anda harus menikah ya, karena visa tunangan Amerika yang saya pakai untuk masuk itu syaratnya adalah dalam 90 hari ke depan dari hari pertama saya nyampe di Amerika, dihitung 90 hari ke depannya sudah harus melangsungkan pernikahan. Itu makanya saya pas tiba di sini waktu itu langsung statusnya 90 days fiancé resmi gitu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau sudah itu beres, aman. Tinggal kita mengambil koper ya. Selanjutnya kita ambil koper. Kalau sudah ambil koper, biasanya ada petugas yang nanti akan bertanya gitu, kira-kira ada bawa apa, dari mana asalnya. Kalau kita sebut dari Indonesia, mereka akan tanya ada bawa tanaman hidup kayak daun-daun atau akar-akar atau biji-bijian. Itu sebenarnya ditanya karena kalau kita bilang iya, nanti kopernya kita akan digeledah ya. Jadi nanti disuruh antri di jalur khusus yang nanti kopernya harus melewati scanner lagi, dan jika dilihat di layar ada yang mencurigakan atau yang mereka ingin periksa, maka bisa saja kita akan disuruh buka koper kita ya. Saya waktu kemarin pengalaman saya ditanya ada bawa apa, saya bilang bawa kopi, masih beans. Terus petugasnya bilang oke, silakan antri di jalur khusus. Ketika saya antri di jalur khusus, di scan, petugasnya hanya lihat, terus dia lihat ke saya tanya mau dibuka kopernya, enggak, lanjut. Jadi aman. Kalau sudah itu berarti welcome to America. Aman ya. Saya pikir informasinya segitu aja, sudah panjang lebar sekali video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, terutama yang lagi siap-siap mau berangkat ke Amerika dengan menggunakan visa tunangan Amerika. Selamat dan sukses ya. Selamat datang di Amerika ya. Oke, jika ada yang ingin ditanyakan lebih jauh, kalian bisa DM aja, direct message ke saya melalui IG saya ya, Instagram saya. Saya tinggalkan di akhir dari video ini ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Dah.